28 Oktober 1928. Hari di mana pemuda dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul, bersatu, membahas perjuangan yang akan ditempuh. Sebuah tekad diinisiasikan, menjadi harapan yang dinantikan. Ikrar yang diucapkan, menghidupkan semangat yang dahulu padam. Perjuangan ini bukanlah hal yang mudah. Tekad membuang ego, bersatu melawan segala rintangan. Itu yang mereka perjuangkan. Kemerdekaan telah diraih, namun masih banyak yang belum menghargai. Sudahkah kita menjadi pemuda yang menghidupi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia? Sadarilah bahwa perjuangan Sumpah Pemuda belum selesai. Maukah kita bersatu, berjuang bersama demi kemajuan Indonesia? Hai putra-putri bangsa, bersatulah! Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita bertemu lagi di ibadah online Youth Ministry GKI GS. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan diri kita memasuki ibadah, aku mengundang kita semua untuk mengambil saat teduh secara pribadi. Siapkan hati kita untuk betul-betul ingin mencari dan bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah. Aku persilahkan kita untuk mengambil saat teduh secara pribadi. Amin. Mazmur 117 ayat yang pertama berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia dan segala suku bangsa." Oleh karena itu mari kita semua bangkit berdiri, nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Tiba saatnya bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami berikan pada Anak Domba pujian dan kepuasan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari dengan lebih semangat lagi kita menyambut kedatangan Tuhan dengan menyanyikan pujian ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, Berdiri di hadapan tahta Anak Domba. berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami berikan pada Anak Domba pujian
pembuka kita diambil dari Yosua 1 ayat 9 yang berbunyi, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Teman-teman, kita dilahirkan di dunia ini dengan tujuan dan panggilan tertentu. Dan mungkin sebagai anak muda, kita masih merasa takut, gentar terhadap panggilan tersebut. Tapi aku pengen kita sama-sama bisa mengimani ayat yang barusan kita baca. Aku pengen kita sama-sama menyadari bahwa Tuhanlah kekuatan dan kota perlindungan kita jika kita mau percaya kepada Dia. Mari sama-sama kita pujikan lagu ini. Kita sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya,
Ya, teman-teman, pada saat ini kita masuk dalam pengakuan dosa. Ini sebuah momen khusus dan kusuk di mana cuma ada kita masing-masing berhadapan langsung dengan Tuhan di dalam doa kita masing-masing. Oleh karena itu, masih maukah kita untuk menyembunyikan akan dosa yang kita sembunyikan? Atau maukah kita untuk mengakuinya di hadapan Tuhan? Mari teman-teman, sebelum kita mengambil doa pribadi untuk mengakui dosa kita, aku mengundang kita mengangkat sebuah pujian. Pujian yang kiranya lahir dari hati kita. Lahir dari hati kita yang ingin untuk diselidiki oleh Tuhan akan segala kesalahan, keberdosaan, atau tingkah jahat kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu ya Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku undang kita semua untuk masing-masing mengambil doa secara pribadi. Akui segala dosa dan kesalahan yang kita pernah lakukan, yang mungkin kita gak pernah ceritakan di hadapan orang-orang di sekeliling kita. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kita, pacar kita, orang tua kita pun gak pernah kasih tahu. Aku mengundang ini momen pribadi masing-masing kita dengan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami datang di hadapan-Mu menyadari akan kemuliaan dan kesucian-Mu yang justru membuat kami juga menyadari bahwa diri kami sungguh berdosa. Oleh karena itu Tuhan, dalam waktu ini kami datang dan mengakui segala dosa yang pernah kami lakukan. Ampuni kami jika kami terkadang masih lemah, mudah terjatuh, lagi dan lagi. Tapi basuhlah kami ya Tuhan. Angkatlah kami ya Tuhan. Sehingga kami menjadi kudus dan layak kembali di hadapan-Mu. Dengarkan doa kami ya Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, aku akan membacakan ayat dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Aku akan bacakan untuk kita semua. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sungguh indah teman-teman janji daripada Tuhan. Bagi kita yang sudah mengakui akan dosa kita di dalam doa pribadi yang barusan saja kita doakan, kita mendapatkan pengampunan akan dosa kita. Oleh karena itu teman-teman, mari kita meresponinya dengan memiliki hati yang ingin terus dibentuk semakin serupa dengan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, bagaikan bejana, hatiku siap dibentuk. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah.
sholat dalam rumahmu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bertuklas turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan Ku mau sepertimu Yesus. mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu, Memuliakan namamu. memuliakan namamu, memuliakan namamu. Rekan-rekan muda yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah di dalam kehidupan yang boleh Engkau berikan kepada kami dan boleh kami nikmati. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami bersatu hati kembali. Kami akan merenungkan firman-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga memampukan kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita rekan-rekan terambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3 dan 1 Timotius 4 ayat 12. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pada saat ini telah memasuki pekan akhir bulan Oktober, di mana beberapa hari ke depan, tepatnya pada tanggal 28 Oktober, kita akan memperingati suatu momen kebangsaan yang melibatkan peran anak-anak muda dari seluruh tanah air. Momen kebangsaan apa? Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda tercetus pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Hari Sumpah Pemuda
tercipta oleh karena adanya semangat kebersatuan dan juga cita-cita bersama untuk menguatkan hubungan antar sesama perkumpulan pemuda-pemudi di Indonesia. Karena pada saat itu rekan-rekan, para pemuda dan pemudi di Indonesia ini memiliki perhimpunannya masing-masing. Contohnya saja ada Jong Java, ada Jong Batak Nesbon, ada Jong Sumateranen Bon, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya kemudian para pemudi dan pemuda ini mereka melebur menjadi satu dan menjadi pemuda-pemudi Indonesia. Sebagaimana kita ketahui dan kita juga pahami bersama, menjadi kebersatuan rekan-rekan para pemuda-pemudi Indonesia ini kemudian melahirkan 3 butir janji yang kemudian disebut dengan Sumpah Pemuda. 3 butir janji tersebut adalah bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, dan juga berbahasa satu Indonesia. Dan di dalam ibadah kita pada hari ini, kita pun di dalam momen memperingati Sumpah Pemuda dalam beberapa hari ke depan, saya mengajak rekan-rekan semuanya, kita mau sama-sama menghayati dan menanamkan 2 hal. Yang pertama ialah semangat jiwa Sumpah Pemuda. Salah satunya yakni saling toleransi dan juga menjaga kemajemukan, merawat kemajemukan. Yang kedua adalah spirit para pemuda yang bergelora untuk mewujudkan cita-cita bersama, yakni pemuda yang bersatu. Jadi rekan-rekan, ada hubungan, ada keterkaitan antara pemuda-pemudi pada zaman dahulu dengan kita pada saat ini, anak-anak muda zaman sekarang. Apa hubungan dan juga apa keterkaitannya? Dahulu para pemuda, para pemudi Indonesia ini memiliki sebuah spirit, memiliki sebuah semangat yang sama untuk mewujudkan cita-cita, yakni kebersatuan para pemuda Indonesia. Dan kalau kita tarik dengan kehidupan kita masa kini rekan-rekan, hal tersebut juga masih relevan untuk kita anak-anak muda zaman sekarang. Apa hubungannya? Kita pun harus memiliki spirit, kita harus memiliki semangat yang sama seperti para pemuda pada zaman dahulu untuk mewujudkan segala cita-cita kita. Jadi dahulu para pemuda-pemudi itu memiliki sebuah cita-cita yang sama, kebersatuan para pemuda-pemudi Indonesia. Dan saat ini kita pun harus memiliki spirit dan semangat yang sama, yakni untuk mewujudkan cita-cita kita. Misal, untuk rekan-rekan saat ini yang masih dalam sekolah, dalam studi gitu, ada yang mendambakan masuk sekolah tertentu atau masuk kuliah tertentu yang difavoritkan, yang didambakan, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, maka kejarlah cita-cita tersebut. Atau ketika rekan-rekan saat ini yang sudah mulai bekerja, mungkin rekan-rekan mendambakan ingin kerja di satu perusahaan tertentu atau kantor tertentu, atau rekan-rekan ingin di jabatan tertentu, atau ada yang sedang meniti usaha, maka terus kejar dan usahakanlah cita-cita kita. Jadi cita-cita dan semangat yang dimiliki para pemuda zaman dahulu harus kita miliki juga semangat dan cita-citanya pada masa kini. Jadi rekan-rekan yang terkasih, ada hubungan antara Sumpah Pemuda zaman pra-kemerdekaan dengan kita para pemuda zaman now. Yakni ialah kita harus sama-sama hidup dalam semangat dan keteguhan hati untuk memperjuangkan segala cita-cita kita. Ada peribahasa juga yang mengatakan gantunglah cita-citamu setinggi langit atau kejarlah cita-citamu sampai ke negeri Cina. Itu benar adanya. Mari kita gelorakan spirit, kita gelorakan semangat kita, teguhkan hati kita untuk menggapai dan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita saat ini. Rekan-rekan muda yang terkasih, pada bulan Oktober ini
gereja kita juga memperingati bulan keluarga. Di mana di bulan keluarga ini kita diingatkan untuk tetap menjaga dan juga menguatkan kasih dalam keluarga. Suatu ketika rekan-rekan, kita sebagai anak muda, kita punya impian, kita punya cita-cita tertentu. Dan kita bisa meraih impian serta cita-cita kita tersebut. Adalah sebuah kebanggaan tersendiri bukan? Ketika kita bisa menggapai cita-cita tersebut. Kita pasti akan merasa bahagia. Apa yang kita impikan bisa menjadi kenyataan. Namun ada satu hal yang perlu kita ingat. Bahwa dalam segala perjuangan kita mewujudkan cita-cita, ada orang-orang di samping kita yang setia menemani dan juga mendukung kita. Siapakah mereka? Keluarga. Keluarga menjadi support system di dalam hidup kita. Ketika kita berjuang, ketika kita jatuh dan bangun untuk menggapai cita-cita kita, harapan kita, ketika kita juga berhasil, ada peran dari keluarga kita. Mungkin di antara rekan-rekan semuanya ada keluarga yang bisa langsung mengekspresikan rasa support mereka. Kemudian mereka bertanya bagaimana perkembangan kita untuk mengejar, untuk menggapai cita-cita kita. Tapi ada juga keluarga yang tidak bertanya secara langsung bagaimana perkembangan kita untuk mencapai cita-cita kita. Tapi percayalah teman-teman, selalu ada doa yang dipanjatkan kepada Tuhan untuk keberhasilan kita. Dan rekan-rekan yang terkasih, ketika saya kuliah, saya memutuskan untuk kuliah berjauhan dengan orang tua saya. Tidak berdekatan lagi seperti saat sekolah. Dan saat ini pun saya percaya banyak dari rekan-rekan semuanya yang hendak memilih atau sedang menempuh studi ataupun kerja yang berjauhan dari orang tua. Ketika pada saat ini kita memilih, kita berani memilih, mengambil pilihan untuk pergi merantau, berjauhan dengan keluarga. Maka ada satu hal yang saya sendiri pegang dan itu juga harus teman-teman pegang. Apa? Ingatlah keluargamu walau fisik kita berjauhan. Atau ada teman-teman yang saat ini sedang bekerja, yang sedang merintis usaha, atau ada juga yang saat ini sedang sibuk sekali dengan berbagai pekerjaan, atau ada juga rekan-rekan yang sudah berhasil di dalam pekerjaan. Ingatlah akan satu hal di dalam hati kita, rekan-rekan. Apa? Ingatlah keluargamu. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ketika kita pergi dari rumah untuk menempuh studi, untuk merantau, untuk bekerja, rekan-rekan, ada doa-doa yang dipanjatkan oleh keluarga kita demi keberhasilan diri kita. Ada harapan yang orang tua gantungkan pada diri kita. Never forget who was with you from the start. Keluarga adalah anugerah dari Tuhan yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk mengisi setiap kehidupan kita. Maka ketika kita menyadari bahwa keluarga adalah anugerah yang istimewa di dalam kehidupan kita, kita pun diundang, kita pun dipanggil untuk mengasihi dan juga merawat anugerah Tuhan tersebut. Bukan kemudian kita melupakan anugerah Tuhan tersebut atau kita mengabaikan keberadaan mereka. Surat Efesus 6 ayat 1-3 yang menjadi landasan relasi kita dengan keluarga. Dikatakan Paulus kepada jemaat di Efesus bahwa
setiap anak haruslah taat dan hormat kepada orang tua. Pertama-tama mari kita awali relasi keluarga dari kehadiran orang tua yang telah merawat dan menjaga kita. Taat dan hormat kepada orang tua adalah perintah Tuhan. Dan dari sikap itu maka berkat kebahagiaan serta umur panjang akan menjadi milik kita sebagai seorang anak. Kita pun diingatkan rekan-rekan di dalam hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Taat dan hormat kepada orang tua, kepada keluarga kita merupakan bagian yang integral dan mendatangkan dampak positif bagi hubungan orang tua dan juga anak. Dasar kita taat dan kita hormat pada orang tua ialah kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka akan dengan senang hati kita melakukan segala perintah Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan, maka kita pun akan mencintai wakil Tuhan di dunia ini, yakni keluarga kita, orang tua kita. Dari pesan Paulus ini, mari rekan-rekan yang terkasih, kita tanamkan sikap yang taat dan hormat kepada orang tua dimanapun kita berada. Sekalipun saat ini kita sedang pergi merantau, kita berjauhan dari keluarga kita. Obey and honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Di dalam bahasa Yunani dikatakan upakowo dan tima. Hormat dan juga taat. Jadi menaati dan menghormati orang tua merupakan suatu perintah dan kewajiban dari seorang anak terhadap orang tua yang harus dilakukan terus-menerus. Penghormatan sejajar dengan ketaatan rekan-rekan, yaitu menghargai dan juga mengasihi mereka. Bagi rekan-rekan muda saat ini yang sedang berjauhan dari keluarga, sedang merantau, ingin mewujudkan segala cita-cita, maka ingatlah kasih kita kepada keluarga kita. Kasih kepada orang tua, kasih kepada keluarga itu tidak lekang oleh jarak dan waktu. Jadi jangan sampai jarak itu memisahkan kasih kita kepada keluarga kita. Ketika saat ini kita pergi merantau, kita berjauhan dengan orang tua kita, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Ingat, opokowo dan tima, hormati dan taati orang tuamu. Tetap jalinlah komunikasi dengan keluarga kita. Ada berbagai hal yang bisa kita lakukan ketika kita berkomunikasi dengan keluarga. Sekarang udah era digital, udah gampang untuk komunikasi dengan keluarga. Bisa melalui telepon, video call, atau sekali pulanglah ke rumah. Karena ada seseorang yang mengatakan seperti ini rekan-rekan. Sejauh apapun kamu pergi, kamu akan selalu punya tempat untuk pulang, yaitu keluarga. Luangkanlah waktu kita bagi keluarga. Rekan-rekan yang terkasih, setelah kita menanamkan nilai taat dan hormat kepada keluarga, maka saya mengajak rekan-rekan semuanya untuk menghayati surat 1 Timotius 4 ayat 12. Yang ayatnya mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah sebab engkau muda, jadilah teladan. Timotius rekan-rekan itu diketahui masih relatif muda saat menerima surat-surat perintah dari Paulus. Timotius ketika ia harus menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang usianya lebih tua darinya. Akan tetapi Paulus menenangkan Timotius agar tetap kuat dan tidak memandang dirinya itu rendah karena ia muda. Maksud dari Paulus adalah bahwa kewibawaan seorang pemimpin rohani itu tidak terutama terletak di dalam hal-hal lahiriah seperti usia, kekayaan, kepintaran, melainkan terletak di dalam keteladanan hidup. Seperti
semangat himpunan pemuda saat mencetuskan Hari Sumpah Pemuda. Itu kan pasti anak-anak muda semuanya. Saat itu para pemuda tidak merasa minder, para pemuda tidak merasa dipandang rendah karena usianya yang relatif masih sangat muda. Justru dengan spirit yang positif, effort gerakan pemuda ini dapat memberikan dampak yang sangat baik bagi Indonesia, yakni bersatunya para pemuda-pemudi dari berbagai daerah di Indonesia. Dan berlaku juga bagi kita saat ini. Kita saat ini masih anak-anak muda. Tapi kemudian jangan sampai kita merasa rendah diri, merasa kita tidak bisa apa-apa karena ya saya masih anak muda, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Melainkan itu jadi semangat bagi kita untuk mengejar dan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Para pemuda zaman pra-kemerdekaan, mereka bersatu dengan cita-cita kebersatuan mereka. Mereka menjadi pemuda-pemudi Indonesia. Dan saat ini, walaupun kita masih anak muda, mari kita pun gelorakan semangat untuk mencapai apa yang jadi cita-cita kita. Namun tetaplah ingat, ketika kita mengejar segala cita-cita kita, jangan melupakan ada Tuhan yang selalu mengiringi setiap langkah kita. Ada orang tua, ada keluarga yang selalu menemani setiap perjuangan kehidupan kita. Rekan-rekan muda, dimanapun saat ini kita berada, baik saat ini yang sedang bekerja, kemudian meniti karir, menempuh proses studi, jadilah pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan. Jangan sampai kita juga terjerumus dalam kegiatan atau di dalam aktivitas yang membawa kita kepada gaya hidup yang tidak benar. Sebaliknya marilah kita juga mempraktikkan gaya hidup yang taat, hormat, serta saling mengasihi. Dan rekan-rekan yang terkasih, jangan kita bahagia, jangan kita bangga dan merasa hebat dengan kemampuan diri kita sendiri. Ingat bahwa segala kemampuan yang kita miliki, keberhasilan kita, itu semua tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Dan juga campur tangan dari orang-orang di belakang kita, di samping kita yang selalu menemani dan membimbing kita. Keluarga kita. Mari kita bersyukur dengan orang-orang yang telah menghantarkan kita sampai pada di titik ini. Bersyukur untuk doa-doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan bagi kita. Dan rekan-rekan yang terkasih, sebagai para pemuda dan pemudi Allah, mari teruslah kita gelorakan semangat, spirit untuk menggapai segala cita-cita kita dan impian kita. Dan tetaplah ingat kepada orang-orang, kepada keluarga yang telah menemani dan membimbing setiap langkah kita. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita dan Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda dan juga bulan keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Rekan-rekan muda yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk momen kebangsaan yang boleh kami peringati di dalam beberapa hari ke depan. Kami diingatkan mengenai gelora semangat dan cita-cita yang dicetuskan oleh para pemuda di tanah air Indonesia ini. Ketika mereka bersatu hati tidak lagi berjalan masing-masing di dalam perhimpunan mereka, melainkan mau bersatu menjadi para pemuda-pemudi Indonesia. Sebuah cita-cita yang mereka impikan dan kemudian dapat terwujud dan juga berguna sampai saat ini, kebersatuan para pemuda-pemudi Indonesia. Ajarlah kami ya Tuhan sebagai anak-anak muda untuk memiliki semangat dan juga spirit yang sama seperti yang dimiliki oleh para pemuda zaman dahulu. Untuk kami dapat menggapai dan mewujudkan segala apa yang kami cita-citakan dan apa yang kami impikan. Kami tidak bisa menggapai itu semua tanpa Tuhan yang berjalan bersama kami. Kami juga tidak bisa menggapai itu semua tanpa dukungan dari orang-orang yang setia menemani dan membimbing kami, yakni keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk keluarga juga yang boleh Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, yang menemani kami di dalam setiap proses jatuh bangun kami, mengejar segala apa yang kami impikan. Kiranya Tuhan yang menolong kami sebagai para pemuda-pemudi Allah, untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan juga mengasihi keluarga kami, dan juga dapat meraih segala cita-cita yang kami impikan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi gerejamu GKI Gading Serpong, dan juga bagi pelayanan di Youth Ministry. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati setiap kami, Tuhan yang memberikan kami semangat serta sukacita untuk menjalani setiap pelayanan kami. Biarlah ya Tuhan kami pun dapat terus menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Juga untuk teman-teman di Youth Teens dan juga dewasa muda, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan, kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan membimbing. Juga ketika kami ya Tuhan pada saat ini memiliki sebuah pergumulan kami masing-masing, Tuhan kiranya dengarkanlah seruan kami. Janganlah lewat dari kami ya Tuhan, melainkan sendingkanlah telingamu atas seruan permohonan kami. Kiranya kami pun ya Tuhan juga dikuatkan untuk menghadapi setiap pergumulan yang saat ini kami masing-masing alami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, untuk setiap hal yang harus kami kerjakan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami untuk dapat menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan sekitar kami. Juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia ini. Tuhan berkatilah para pemimpin negara kami dan jajaran yang lainnya yang memimpin. Kiranya hikmat kebijaksanaan dari Tuhan juga senantiasa menaungi kehidupan mereka. Dan kami mau menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Kiranya Tuhan yang senantiasa membimbing dan juga menyertai setiap perziarahan kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12-13 yang berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Teman-teman, dalam kehidupan kita telah menerima banyak berkat dari Tuhan. Maka dari itu, aku ingin undang kita semua untuk bisa memberikan persembahan yang terbaik sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan bisa teman-teman berikan ke nomor rekening yang tertera di layar. Mari sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian ini. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan.
sembah Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri, marilah kita bawa persembahan dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan kami untuk memberikan ucapan syukur di dalam kehidupan ini. Bapa, kiranya Engkau berkenan apa yang kami persembahkan saat ini. Terlebih, ajar kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan percayakan, kami bisa mempertanggungjawabkannya. Kiranya Engkau berkenan dengan permohonan persembahan kami ini, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Erma. Oleh karena itu, sebagai bentuk respons kita akan firman, marilah kita membawa firman yang telah kita dengar ini ke sekeliling kita. Mari dengan semangat kita angkat pujian ini, yang menyatakan bahwa sekarang waktunya kita untuk menyebarkan firman Tuhan. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar kerajaan Allah. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Teman-teman, Tuhan telah menebus kita semua. Maka dari itu sebagai respon penebusan Dia, marilah kita mau untuk bisa menjadi pemuda Kristen yang bersaksi bagi Tuhan. Karena kita telah ditebus. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui
sebelum kita pulang, mari kita sekali lagi mengangkat pujian. Pujian yang kita berikan kepada Tuhan atas kemuliaan-Nya yang tak terbatas. Atas kebaikan-Nya dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kejayaan hanya bagi-Mu. Rekan-rekan muda yang terkasih, kini mari kita kembali di dalam setiap tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyamu, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyamu, haleluya, amin. Teman-teman perjuangan Sumpah Pemuda belum selesai. Maka dari itu marilah kita sebagai pemuda Indonesia bersatu untuk kemajuan bangsa Indonesia. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggu sudah, tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Bersatu bersama seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Pemuda, kenapa wajahmu tersirat dengan pena yang bertinta belang?
Jangan tindakan akan perpecahan, bersihkanlah nodamu semua.